Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Tuhan sangat mengasihi dan memberkati kita anak-anaknya. Di pandemi COVID-19 ini, kita patut mengapresiasi pemerintah dan juga bersyukur kepada Kristus yang selalu bersama dan tidak meninggalkan kita. Webinar yang sudah lebih dari 100 kali ini terus bisa berlangsung karena kebaikan, kemurahan, dan cinta Tuhan saja. Welcome buat kita semua, Bapak Ibu dari berbagai denominasi gereja, dari berbagai STT, dan dari berbagai tempat. Saya kira ini merupakan wadah yang menyenangkan buat kita karena kita bisa belajar banyak hal tentang hal-hal yang bersifat rohani untuk pertumbuhan kehidupan rohani kita sehingga kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Bapa, bersyukur untuk anugerah-Mu, terima kasih Engkau hebat, dahsyat, heran, dan luar biasa. Puji sembah hormat hanya bagi-Mu, serahkan hati, mohon Tuhan bekerja berkarya intervensi ahli akan webinar pada malam ini dari awal hingga akhirnya. Kasih karunia kemurahan-Mu bekerja beracara berkarya dengan dahsyatnya. Damai sukacita turun dengan limpahnya bagi kami semua teman-teman sahabat yang masih berupaya untuk join. Tuhan pun juga memberkati mereka yang mengikuti lewat YouTube. Tuhan pun juga memberkati. Terpuji nama-Mu. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita hari ini berbicara secara khusus terkait dengan demonologi. Ya. Jadi demonologi itu adalah roh jahat. Iya, roh jahat. Sabar. Kita sudah belajar angel, ya. Kita sudah belajar setan, bukan mau jadi malaikat dan bukan mau menjadi setan, tetapi kita perlu mempelajari itu agar kita bisa mengambil posisi yang tepat. Apa sikap kita terhadap setan, apa sikap kita terhadap malaikat. Nah, sekarang kita belajar tentang demonologi. Jadi demonologi ini adalah materi yang kita pelajari dengan penekanan utama itu pada karya-karya yang dia buat, ya, baik terhadap manusia maupun juga yang lainnya, ya. Ya, demonologi, roh jahat. Demonologi ini posisinya ini ada di bawah setan, ya. Jadi secara struktur dia bukan setan itu sendiri, bukan iblis itu sendiri, ya. Tetapi dia bagian keluarga besar dari setan atau iblis itu. Baik, kita mulai dengan keberadaan dan asal-usul roh jahat. Dari mana sih sebenarnya roh jahat itu? Nah, Alkitab menunjukkan dengan jelas kenyataan adanya roh jahat. Tuhan Yesus yang mengajarkan akan adanya roh jahat. Penulis Perjanjian Baru maupun juga Perjanjian Baru memberikan penguatan akan hal tersebut, ya. Jadi tidak bisa disangkal bahwa demonologi Israel bukan satu ilusi atau sesuatu yang menakutkan supaya kita mencari kekuatan yang lebih dibanding dengan diri kita sendiri. Roh jahat itu nyata. Nah, berbagai kesempatan melalui pelayanan Tuhan Yesus di bumi, terbukti bahwa Yesus itu mengusir. Yesus itu mengusir roh-roh jahat dari banyak orang. Ya. Bisa kita lihat itu di dalam Matius 12, ya. Kita cek di Matius 12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29. Bicara bagaimana Yesus dan Beelzebul. Ya, Yesus dan Beelzebul dijelaskan di mana Yesus melakukan
mujizat mengusir setan. Sekalipun Yesus diduga adalah setan itu juga. Yesus mengusir roh-roh jahat. Ya. Kemudian Yesus berargumentasi bagaimana mungkin roh jahat mengeluarkan roh jahat. Itu satu kekeliruan ya. Ya, selain itu juga Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir roh yang sama, yaitu roh jahat. Kalau kita perhatikan di Matius ayat yang pertama itu ya, sampai dengan ayat yang keempat jelas sekali ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama-nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemucukai, Yakobus anak Alpeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, begini, kenapa roh-roh jahat itu harus dikalahkan kuasanya, harus diusir ketika mengganggu, dan Yesus menarik sekali memberikan power atau kuasa kepada murid-murid untuk melakukan itu. Iya, ini bukan show, tetapi harus diketahui bersama bahwa tidak ada gerak-gerik daripada murid-murid yang tidak terkoneksi dengan kepentingan keselamatan. Jadi ketika Yesus memberi kuasa kepada murid-murid untuk mengusir roh-roh jahat, itu sangat terkoneksi dengan pemberitaan Injil. Nah, dengan demikian, semua aktivitas yang mengatasnamakan Yesus untuk pengusiran roh jahat, jika itu tidak ada kaitannya dengan pewartaan atau peneguhan Yesus adalah juru selamat, sesungguhnya itu sia-sia, tidak nilainya, tidak berarti. Justru saya mengkhawatirkan, jangan-jangan itu ada kepentingan-kepentingan pribadi yang mencoba mengatasnamakan Kristus, dan itu disorientation dalam pelayanan, sangat berbahaya. Nah, kemudian kita cek. Yang kedua adalah kesaksian penulis-penulis perjanjian baru ya. Nah, perjanjian baru juga memberi penguatan. Oke. Bahkan Yesus sendiri kalau kita cek di dalam Lukas ya, pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 itu memberikan penguatan yang luar biasa. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama. Nah, memang ini kadangkala teks digunakan untuk sesuatu yang diterjemahkan secara bersayap. Dalam artian, oke, murid-murid 70 itu mengusir setan-setan. Tetapi setan-setan yang diusir itu sebenarnya bukan merupakan prioritas. Yang paling utama itu adalah bagaimana orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, itu sebabnya Yesus tidak pernah menegur atau membantah seorang pun yang mengakui adanya roh jahat. Itu jangan lupa ya, saya ulangi. Yesus tidak pernah membantah satu kali pun adanya roh jahat di dalam pelayanannya. Penulis perjanjian baru kecuali kitab Ibrani mungkin ya, menyebutkan tentang kenyataannya adanya roh jahat. Maaf Pak Anas, ditulis ya. Maaf, kalau boleh ada suara kipas anginnya mesti agak jauh Pak. Itu terdengar sangat masuk ya. Kencang. Ya, maaf ya Pak ya. Makasih Pak Anas. Ya.
Di dalam Perjanjian Baru itu nyata sekali, sekitar 100 kali referensi tentang roh-roh jahat. Nah, Charles Ryrie memberikan penjelasan itu di dalam bukunya ya, Basic Theology di halaman 157. Nah, kalau kita cek 1 Korintus pasal yang ke-10 ya, ayat yang ke-20 sampai dengan 21 memberikan penjelasan, bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Jadi Perjanjian Baru ini menyatakan begitu clear adanya roh-roh jahat. Istilah yang digunakan itu adalah daimonia, yang artinya bisa diartikan juga sama meaningnya dengan roh itu sendiri maupun malaikat. Begitu ya. Nah, jadi ini jelas sekali bahwa roh jahat itu kalau ada pengusiran dari seseorang terhadap roh jahat yang hinggap pada saudara-saudara kita, itu bukan gerakan karismatik, tapi itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Itu ada, bukan tidak ada. Baik, kemudian kita lihat lagi kesaksian Perjanjian Lama. Apa yang Perjanjian Lama katakan tentang roh-roh jahat ini? Kita lihat di dalam Ulangan ya. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Ulangan 32 ayat 17 berkata, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Jadi artinya bahwa roh jahat itu sesuatu yang real, itu sesuatu yang faktual, bukan karangan atau ciptaan semata, tapi dia betul-betul ada dan tidak bisa dihindari. Itu sebabnya jangan mengajar kepada orang lain roh jahat itu tidak ada, itu salah. Yang perlu diajarkan adalah jangan takut kepada roh jahat itu, harus dilawan roh jahat itu. Nah, itu yang benar. Tapi jangan dikatakan roh jahat itu bohong, roh jahat itu tidak ada, itu satu kekeliruan ya. Itu kekeliruan. Selanjutnya kita cek asal-usul dari roh-roh jahat. Beberapa pandangan terkait dengan asal-usul roh jahat itu, pertama, roh orang-orang jahat yang sudah meninggal. Ini pandangan orang Yunani ya. Kedua, roh dari orang-orang yang hidup sebelum Adam. Tapi perlu diketahui tidak ada bukti Alkitabiah ada manusia yang hidup sebelum Adam. Ada roh sebelum Adam. Sebelum Adam kan cuma ada malaikat. Tapi bukan dari situ maksudnya. Artinya menolak pemahaman ada manusia sebelum Adam. Itu tekanannya. Ketiga, keturunan dari hasil perkawinan malaikat dengan wanita-wanita di bumi. Seperti yang dijelaskan dalam Kejadian 6 ayat 1-4 itu ya.
anak-anak Allah dan anak-anak perempuan. Keempat, itu iblis adalah malaikat-malaikat yang jatuh dan setan itu adalah penghulu atau kepalanya. Jadi sebenarnya roh jahat itu siapa? Malaikat-malaikat yang jatuh. Nah, kalau kita cek Efesus 6 ayat 11 sampai 12 itu menyebutkan adanya roh-roh jahat, penghulu-penghulu dunia. Kira-kira begitu ya. Nah, Efesus 2 ayat 4 menjelaskan bahwa ada iblis yang sudah ditawan. Kalau kita cek Yudas, ya, mari kita lihat Alkitab kita masing-masing. Yudas, kitab Yudas itu setelah kitab 1, 2, 3 Yohanes ya. Yudas pasal yang dia kan cuma pasal 1 ya. Ayat yang ke-6 berkata demikian. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batasan-batasan kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia, kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Nah, ada yang berpendapat bahwa roh jahat adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh dan terlibat dalam dosa. Kalau ditanya posisi saya di mana? Saya mau berkata bahwa roh jahat itu tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Dalam pelajaran angelologi itu semestinya sudah clear ya, bahwa ada malaikat yang jatuh dan ada malaikat yang tidak jatuh. Nah, komunitas malaikat yang jatuh itulah yang disebut dengan roh-roh jahat. Sebab the top leadernya atau penghulunya itu cuma satu, yang disebut dengan setan ataupun juga iblis ya. Maaf Dokter Hanas, itu share screen masih belum Dokter Hanas? Ya. Ini screen-nya kelihatan enggak? Nggak kelihatan. Enggak, Pak. Masih loading terus. Masih loading terus. Oh ya. Baik. Kalau begini? Masih belum, masih loading terus. Ya, belum sih. Ngeblank. Besar nggak, Pak Hana? Ya. Ini mulai nyari. Kalau koneksinya susah udah nggak apa-apa sih, kata saya slide-nya nanti aja, Pak. Tapi ini sudah di apartemen, ini mestinya dia sudah oke ya. Masih loading terus ya, masih hitam. Udah ada tampilan share-nya, cuman ngeblank. Ngeblank ya. Bukan kayak tadi loading. Kalau tadi masih loading, ini udah nggak hilang sekarang. Oke, mungkin begini. Bisa lihat nih? Belum, Pak. Masih proses. Belum. Ya, sudah. Sudah ya? Tinggal Sudah, sekarang sudah. Ya, walaupun slide-nya itu enggak utuh ya gitu ya. Ya, ini utuh Dokter Hanas. ada 4 kecil-kecil nih. Ya, 4 kecil-kecil. Ini yang ketiga nih kan? Iya. Yang ketiga ya. Sifat-sifat roh jahat. Sifat-sifat roh jahat itu pertama itu roh jahat itu adalah oknum yang bersifat roh. Jadi dia bukan berbentuk badannya, tetapi bersifat roh. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Markus ya. Markus 9 ayat yang ke-25. Markus 9 ayat yang ke-25 berkata demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang dan berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Jadi artinya
roh jahat itu bisa menyebabkan orang mengalami masalah gangguan fisik. Kalau di sini dijelaskan tadi dalam Markus 9 ayat yang ke-25 itu jelas sekali ya. Akibatnya adalah orang itu menjadi bisu dan tuli. Tapi tidak semua bisu dan tuli karena pekerjaan roh jahat. Tapi bisa saja orang tuli dan bisu karena pekerjaan roh jahat. Lagi-lagi ya, ini bukan penjelasan karismatik. Tapi ini apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebab yang sering ngusir-ngusir roh jahat itu kan orang-orang karismatik ya. Nah dalam hal ini patut dipuji orang karismatik di webinar pada malam ini ya. Karena apa yang dilakukan itu benar adanya terkait dengan pengusiran roh jahat. Walaupun juga nanti kita bisa cek ada sesuatu yang missing ya. Yang dapat dikatakan error dalam pelayanan pelepasan atau pengusiran terhadap roh jahat. Nah, roh jahat itu bukan oknum yang biasa. Roh jahat itu punya akal yang tinggi. Ya. Kok bisa? Iya. Bagaimana mungkin dikatakan dia tidak memiliki akal yang tinggi kalau dia tidak mengenal Yesus? Roh jahat itu mengenal Yesus, bukan tidak mengenal Yesus. Itu sebabnya dia punya knowledge, punya pengetahuan, punya pemahaman, punya akal yang hebat. Markus 1 ayat 24 berkata, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Begitu. Jadi cerdas pinter ini, roh jahat ini. Bukan patut dipuji, tapi dia punya pengetahuan akal budi yang tinggi ya. Apalagi roh jahat itu tahu persis akan adanya penghukuman. Jadi ketika dia mengambil pilihan untuk menjadi bagian daripada komunitas setan, dia tahu akan ada penghakiman. Sebab ayat 24 itu tadi dikatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Itu pernyataan dari roh jahat. Yesus berkata, aku tahu. Ini masih perkataan roh jahat. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, selain itu, roh jahat itu juga tahu tentang salvation. Jadi, paham who is Jesus sebagai Savior, paham juga bahwa dirinya akan dihakimi, paham juga akan keselamatan, bukan tidak paham. Kok bisa begitu? Iya, karena Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal yang kedua setelah kitab Ibrani itu ya, ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Yakobus pasal yang kedua ya. Yakobus pasal yang kedua ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Ini bicara tentang iman tanpa perbuatan dalam hati ya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Nah, roh jahat itu memiliki satu sistem yang berkembang secara matang. Jadi strukturnya itu luar biasa. Bukan kacang-kacang punya organisasi nih. Kalau saya lebih setuju menyepakati ini, mereka ini lulus unsur. Apa itu unsur? Universitas surga. Jadi ini orang-orang yang sudah lulus unsur semua nih. Lulus Universitas surga, bukan orang biasa, orang-orang hebat. 1 Timotius 4 ayat 1-3 berkata demikian. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat
dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Apalagi, roh jahat itu wajib memberi pertanggungjawaban moral. Bukan karena dia roh sehingga tidak ada pertanggungjawaban moral, enggak. Dia tetap dituntut pertanggungjawaban moral ya. Roh jahat itu dipanggil najis. Itu sebabnya semua tindak tanduk daripada roh jahat ini menuntun kepada tindakan amoral. Tadi sudah saya baca itu ya. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua ya. Roh penyesat, tipu daya, pendusta. Apalagi roh jahat ini jangan lupa memiliki kekuatan yang supranatural. Bukan hanya natural tetapi supranatural. Kisah Rasul 19 ya, ayat 14 sampai dengan 16 berkata demikian. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewah. Ya, itu ayat 14 ya, ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab. Perhatikan ya, roh jahat itu menjawab ya. Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasa roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Jadi jangan menganggap sepele roh jahat ini ya. Tidak boleh. Dia punya kuasa supranatural. Kemudian kita perhatikan kegiatan-kegiatan roh jahat. Apa saja sih? Dapat dibagi dua ya, baik secara umum maupun secara khusus lah, sebutlah begitu ya. Nah, saya kira yang paling penting yang perlu kita lihat itu adalah pertama secara umum ya, menggagalkan rencana Allah. Apa menggagalkan rencana Allah itu? Coba kita lihat di dalam kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Wahyu 16 ayat 13 sampai dengan 16 firman Tuhan berkata demikian. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, ini aku kata Yesus ya, datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi dalam perang Harmagedon itu iblis akan bereaksi kembali. Sebenarnya ini Harmagedon ini kan adalah perang di mana endingnya itu orang percaya akan mendapatkan langit dan bumi yang baru. Yang disebut dengan apa? Milenium. Kerajaan 1000 tahun itu kan. Namun ada dulu perang Harmagedon. Dan itu iblis dengan segala antek-anteknya termasuk roh jahat berusaha untuk menggagalkan. Yang kedua, secara umum berusaha melanjutkan kepemimpinan roh jahat. Jadi roh jahat itu melanjutkan kepemimpinan setan itu sendiri. Mengapa? Karena
Kalau kita perhatikan tulisan Paulus itu di dalam Efesus pasal yang ke-6, ya, ayat 11 sampai 12 itu jelas sekali strukturnya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjatalah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Apalagi, roh-roh jahat itu dipakai dalam artian bukan bersepakat, tetapi saya kalau menggunakan kata dipakai ini jangan dipahami kerjasama ya, tanda kutip ya. Roh jahat itu dipakai Allah dalam melaksanakan tujuan Allah. Bagaimana itu ceritanya? Kita lihat di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-12 ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang di luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Artinya bukan iblis sengaja menguasai, mengendalikan orang itu, tidak. Tapi iblis itu bisa menjadi media sarana yang Tuhan izinkan orang itu bisa melakukan kehendak Allah. Dalam hal ini kalau kita melihat bahwa duri dalam daging yang dimaksudkan itu adalah utusan iblis, sebutlah itu roh jahat yang mengganggu Paulus. Tujuannya Paulus agar semakin depend to God, bergantung kepada Allah. Dengan bergantungnya Paulus kepada Allah, maka dia akan semakin lebih efektif lagi dalam melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan. Nah, itu maksudnya ya. Oke, saya ulangi ya, bahwa roh jahat dipakai tanda kutip oleh Allah dalam melaksanakan tujuannya, tidak berarti Allah bekerja sama dengan roh-roh jahat. Itu pentingnya. Selanjutnya, kegiatan roh jahat secara khusus ya, menginjeksi penyakit. Kok bisa roh jahat itu menginjeksi penyakit? Iya jelas. Karena dalam Matius pasal 9 ayat 33 berkata demikian. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Jadi memberikan penyakit di dalam diri seseorang itu sangat mungkin dilakukan oleh roh jahat. Roh jahat itu dapat menguasai manusia. Ya. Jangan lupa, roh jahat itu dapat menguasai manusia. Kenapa? Karena Matius pasal yang keempat, ayat 24 berkata, maka tersiarlah berita tentang dia, yaitu Kristus ya, di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Jadi orang ayan itu bisa karena kuasa kegelapan. Nah, bahkan roh jahat itu bukan hanya bermain di dalam tubuh manusia, tetapi roh jahat itu juga bermain di dalam tubuh hewan, tubuh binatang. Karena Markus pasal yang kelima ayat 13 menjelaskan hal tersebut. Markus 5 ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka.
Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan membasahi dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Apalagi, roh jahat itu juga mengganggu pertumbuhan kerohanian kita. Ya, kalau kita cek Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, jelas sekali. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Kenapa? Karena mereka mengganggu pertumbuhan rohani kita. Yang terakhir, roh jahat itu menyebarkan doktrin-doktrin yang palsu. Ya. Tapi ingat loh, bahwa ada juga kesalahan pemahaman terhadap Alkitab, hermeneutiknya keliru, tidak berarti itu juga karena roh jahat. 1 Timotius 4 ayat 1 berkata, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Baik, sekarang kita masuk di akibat ya. Ya. Oke. Nggak susah kelihatannya ya. Baik. Kita masuk di masalah-masalah dirasuki roh-roh jahat. Nah, dirasuki roh-roh jahat itu artinya roh-roh jahat itu mendiami seseorang. Menguasai, mempengaruhi langsung orang tersebut dengan gejala ketidakteraturan pikiran dan tubuh yang tidak dirasuki jahat. Maka itu kita sedang menyatakan adanya keterkaitan dengan pekerjaan roh jahat di dalam. Jadi apa? Di dalam orang. Artinya pengendalian secara utuh oleh roh jahat. Itu yang disebut dengan dirasuk. Nah, ini mungkin terjadi pada orang yang tidak percaya. Tapi pada orang yang percaya tidak akan mungkin. Pada roh Allah dipastikan orang itu tidak bisa dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh roh-roh jahat. Dalam satu pribadi manusia, tidak mungkin ada dua roh yang menghinggapi. Yang kedua, itu dipengaruhi roh-roh jahat dalam artian aktivitas di luar orang itu. Yaitu pengaruh roh-roh jahat. Nah, ini mungkin saja. Setiap orang percaya. Suaranya kok? Halo? Suaranya ya? Ya, sempat hilang. Ya, ini sudah bagus belum? Suara sudah oke? Sudah, Dr. Hanas. Ya. Nah, jadi orang itu mungkin saja mengalami yang namanya dirasuk roh jahat, tetapi orang itu mungkin saja dipengaruhi oleh roh jahat, artinya orang percaya, tapi tidak akan pernah dirasuki roh jahat. Orang percaya tidak bisa dirasuki roh jahat, tapi bisa dipengaruhi oleh roh jahat. Saya ulangi. Orang percaya tidak bisa dirasuki roh jahat, tapi bisa dipengaruhi roh jahat. Yang disebut dirasuki itu dikuasai, dikendalikan, dikontrol, didiami oleh roh jahat. Nah, orang percaya itu didiami oleh Roh Kudus. Tidak akan pernah ada di dalam satu pribadi manusia yang ada dua roh. Saya ulangi, yang ada dua roh, hanya mungkin ada satu roh. Nah, ketika orang itu sudah percaya Yesus, maka Roh Kuduslah yang mendiami orang itu. Kalaupun dia dipengaruhi, itu mungkin. Ada orang percaya yang sudah terima Yesus, mimpi buruk. Ada setan yang mengganggu, mengusik. Itu dari luar. Itu tidak bisa disebut dirasuk, tapi dipengaruhi. Ya. Nah, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita ketahui terkait dengan dirasuki roh jahat. Yang pertama itu akibat
dirasuki roh jahat. Pertama, kadang-kadang itu merupakan penyakit jasmania. Bisa saja penyakit jasmania itu adalah penyebab bahwa orang itu dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus. Matius 9 ayat 32 dan 33 berkata, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan, bukan dipengaruhi loh ya, kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Nah, namun dirasuki roh jahat itu dan penyakit jasmani itu harus dibedakan ya. Penyakit jasmani dan penyakit yang disebabkan karena dirasuk roh jahat itu harus dibedakan. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-16 ya. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang dibelenggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Itu artinya apa? Ada orang yang sakit, tapi bukan karena pekerjaan roh jahat. Jadi orang sakit tidak mutlak karena pekerjaan roh jahat. Itu sebabnya ketika ada orang sakit tidak dibawa ke dokter, tetapi ditengking dalam nama Yesus roh jahatnya, bisa saja dia tidak sembuh. Ada juga orang yang sakit sudah dibawa ke rumah sakit tapi tidak sembuh. Namun ketika ditengking roh jahatnya, keluar dari orang itu bisa menjadi sembuh. Jadi adalah benar, sakit bisa disebabkan karena pekerjaan roh jahat dan juga karena faktor alamiah. Pikiran yang tidak abnormal, pikiran yang tidak normal atau abnormal itu ya, bisa juga disebabkan karena pengaruh dari roh jahat. Sebab Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 menyatakan hal tersebut. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan